toko yang memorial dengan arsitektur yang megah. Lidah pun akan dimanjakan dengan rasa makanan khas Eropa Timur. Berbelanja oleh-oleh di sini sangatlah mudah. Inilah perjalanan saya, Minanti Rohanta, di Budapest, Hungaria. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Begitu banyak bangunan tua dengan arsitektur khas Eropa yang dapat ditemui di Budapest, Hungaria. Namun, yang pertama harus diketahui, Hungaria memiliki ibu kota Budapest, yaitu gabungan kota Buda dan Pest. Daftar pertama yang wajib dikunjungi di Buda yaitu Buda Castle. Sedangkan di Pest ialah gedung parlemen. Kali ini kami akan mengajak Anda ke area Buda. Area Buda memiliki beberapa tempat wisata seperti Buda Castle, Fisherman Bastion, dan Matthias Church yang masih berada dalam satu kawasan. Jadi dari Buda Castle ini saya bisa langsung lihat di sisi seberang sana adalah Pest. Nah, tempat saya berada ini adalah Buda. Jadi Budapest ini sebenarnya dipisahkan oleh sungai Danube. Nah, itu dia sungainya. Dan di sini pun terlihat dari sini ada parlemen yang memang juga terkenal sebagai ikon tempat foto-foto yang instagramable banget. Jika kalian ingin melihat pemandangan Budapest secara jelas dari ketinggian, Fisherman's Bastion lah yang tepat untuk dikunjungi, yang juga bagian dari distrik Buda Castle. Dahulunya dinding Buda Castle atau Istana Buda ini dilindungi oleh para nelayan, sehingga namanya Fisherman's Bastion. Jika sudah merasa puas untuk berfoto dan menikmati pemandangan kota Budapest, kalian bisa langsung mencicipi makanan khas Hungaria di lokasi ini. Saya pun melihat menu makanan yang cukup menarik. Harganya mulai dari 1.500 hingga 2.200 Hungarian forint atau HUF. Jika dirupiahkan sekitar 75.000 hingga 110.000 rupiah. Karena ngelihat makanan ini enak banget, saya pun akhirnya mau coba nih. Punya masnya bagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita coba ya. Cobain deh. Gurih ya. Oh ini bukan nasi ya sebenarnya? Bukan, ini pasta nih, pasta. Dia dikasih mayones gitu. Pakai mayones. Oke. Kita coba. Enak. Tapi mayonesnya agak unik sih rasanya buat lidah Indonesia. Rasa baru nih, rasa baru. Teman saya yang lain mencoba menu yang berbeda, yaitu sosis. Baik, gimana menurut Baik makanan di sini? Aduh, ini enak banget sih. Terus harganya juga nggak mahal. Berapa kira-kira? Sekitar 200 ribuan ya. 200 ribuan lah kalau Udah dapat berapa menu? Dua ya? dua, udah ada roti, terus bisa pilih kalau nggak roti pasta. Pemandangan yang tak kalah memanjakan mata yaitu ketika malam hari berada di tepi sungai Danube sambil menikmati cahaya lampu kota Buda. Saat ini di Budapest sudah menunjukkan pukul 19.34. Artinya
Semua lampu di kota Budapest sudah menyala. Dan inilah waktu yang tepat bagi wisatawan untuk makan malam, yaitu di perahu-perahu ini di pinggir sungai. Lalu bagaimana ya sensasinya? Yuk ikutin saya untuk makan di dalam. Kalian bisa memilih untuk makan di restoran perahu yang di pinggir ataupun yang sedang berlayar di sungai. Kali ini saya akan coba yang sudah berada di pinggir sungai. Untuk makan malam di perahu yang ada di Sungai Danube akan mengeluarkan biaya yang lumayan mahal. Pertama, untuk hidangan pembuka saya akan coba gula sup. Makanan ini merupakan kuliner ciri khas Hungaria yang juga sebagai simbol negara tersebut. Jadi Tapi benar-benar untuk sampai anak belajar sendiri tingkat gitu, terakhir akhirnya saya habisin karena rasanya biasanya kan kalau benar-benar dulu kan gurih kayak banget. kita bimbel Di sini itu cuma karena daging, kamu memang wortel harus sama belajar kentang, gitu tapi kan. itu Itu ada bumbu-bumbu sempat ini sih khas kayak orang-orang Hungaria. kayak Ini memang anaknya sangat lezat ternyata seperti ya ada topik ya. bolong-bolongnya Jadi atau nikmat. apa, terus kayak Untuk menu utama saya akan mencoba makan salmon dengan black couscous dan edamame. Black couscous jika di Indonesia dikenal dengan jenis bulgur yang berasal dari gandum mentah. Untuk menikmati hidangan restoran di Sungai Danube, Anda dapat menyiapkan dana sekitar 15.000 Hungarian forint atau setara dengan Rp750.000 per orang. Walaupun terbilang mahal, namun suasana romantis dapat Anda nikmati dengan keindahan cahaya lampu dari kota Buda. Pemandangan kota Budapest begitu indah terlihat dari Bukit Gellert atau yang terkenal dengan Gellert Hill. Lokasi tersebut berada di kota Buda. Puncak bukit tersebut diberi nama Citadel, yang dahulunya sebuah benteng pertahanan untuk kepentingan militer. Tak hanya benteng, di lokasi ini pun terdapat Liberty Statue atau patung berbentuk seorang wanita yang mengangkat sebuah daun sebagai lambang dari kebebasan. Di kedua sisi wanita tersebut didirikan patung laki-laki. Di sisi kanan berdiri patung laki-laki sedang bergulat dengan naga yang melambangkan kebebasan. Sedangkan di sisi kiri, patung laki-laki memegang obor sebagai lambang kemajuan. Jadi patung itu adalah patung Liberty atau patung kebebasan di mana dibangun pada tahun 1947 yang menandakan berakhirnya pendudukan Nazi Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Berada di puncak bukit tersebut, Anda pun dapat bersantai dengan cara duduk, menikmati pemandangan kota, dan hembusan angin yang begitu sejuk. Dari puncak sini pun kami akan melihat, yaitu di mana di sisi kanan saya ada Buda, sisi kiri saya ini adalah Pest. Di Buda ada Buda Castle dan Fisherman's Bastion, sedangkan di kiri saya ada Parliament Building. Lokasi ini pun jadi tempat favorit untuk bersuah foto. Hari sudah semakin sore, saya pun mencoba turun karena telah puas memanjakan mata di puncak Gellert Hill. Setelah dari bukit, kalau misalnya kita turun jalan, di sini tuh banyak banget yang jualan souvenir, makanan ataupun minuman. Nah, saya pun mau coba nih ngeliat-ngeliat dulu dan kira-kira apa yang menarik ya.
Karena hari sudah mulai gelap, saya melihat beberapa toko tersisa yang masih buka. Ada yang menjual souvenir ataupun makanan. Barang yang dijual cukup bervariasi. Mulai dari gelas, magnet, hingga topi. Jadi di sini sebenarnya barang-barangnya sama aja kayak di yang biasa tempat-tempat jual untuk oleh-oleh, tapi di sini lebih mahal. Jadi mendingan kalau misalnya kalian mau beli oleh-oleh, cari tempat lain. Tak jauh saya melihat toko yang menjual makanan cemilan khas Hungaria, yaitu langos. Saya pun penasaran ingin mencobanya. Yes. Jadi ini dia makanan khas Hungaria. Jadi ini bisa dibilang ini flatbread, lalu sour cream and cheese. Kayak gimana rasanya kita akan makan, tapi kesana karena pemandangannya bagus banget sambil matahari terbenam. Tepat di seberang toko, wisatawan sudah berkumpul di pinggir pagar untuk melihat pemandangan kota Budapest dengan latar belakang matahari terbenam. Jadi ini dia, kalau menurut aku yang lidah Indonesia, flatbreadnya tuh mirip sama cakwe. Terus untuk krimnya sebenarnya agak unik, rasanya agak asam-asam sama yang keju. Lumayan lah untuk ganjil perut. Oleh-oleh sebuah kata yang kerap terucap dari keluarga ataupun teman ketika berpergian ke luar negeri. Di Hungaria, Anda tak perlu khawatir mencari tempat untuk mencari oleh-oleh. Di kota Pest, terdapat satu pasar yang besar, nyaman, dan bersih untuk mencari cenderamata tersebut. Jadi salah satu tempat untuk beli oleh-oleh, souvenir apapun itu namanya Grand Central Market. Dan ini dia lokasinya, saya pun mau lihat ke dalam yuk. Central Market di Budapest ini memiliki 3 lantai. Lantai dasar biasanya pedagang menjual bumbu-bumbu masak, seperti paprika sebagai bumbu tradisional khas Hungaria. Selain itu, ada juga pedagang sayur, buah, dan daging. Di lantai ini juga kalian dapat membeli coklat. Namun biasanya wisatawan langsung ke lantai 2 karena penuh dengan souvenir dan pakaian yang kerap dijadikan buah tangan. Sepanjang menelusuri lantai tersebut, saya kerap menemukan kerajinan tangan bordiran, mulai dari taplak meja, pasmina, hingga pakaian. Jadi di Grand Central Market ini dari tadi tuh saya hanya melihat beberapa baju yang sebenarnya handmade atau kerajinan tangan. Jadi sebenarnya bentuknya lucu-lucu banget dan harganya kalau dirupiahin cukup lumayan mahal, yaitu sekitar 300 hingga 1 juta rupiah.
Harga setiap toko pastinya berbeda-beda. Saya sarankan Anda berkeliling terlebih dahulu dan mencari tahu harga termurah. Yang paling menyenangkan bagi kaum wanita seperti saya, di beberapa toko dapat melakukan transaksi tawar-menawar. Jadi tadi kami sempat lihat baju ini kayak kerajinan tangannya. Di sini harganya 12 untuk mata uang Hungaria, artinya sekitar 500 ribuan. Tadi tuh kita sempat nanya bisa diskon nggak? Bisa diskon, tapi hanya diturunin sekitar 1.000, jadi sekitar 11.000 mata uang Hungaria. Apabila sudah puas berbelanja di lantai 2 ini, terdapat beberapa toko yang menjual makanan khas Hungaria. Namun antriannya lumayan panjang dan sulit mendapatkan tempat duduk akibat pengunjung yang sangat ramai. Karena waktu yang terbatas, akhirnya saya memutuskan tidak mencoba makanan di Central Market. Itulah sedikit perjalanan yang dapat kami rangkum selama di Hungaria. Kota dengan bangunan kuno yang megah. Pemandangan dua kota yang terpisahkan oleh sungai. Serta pusat perbelanjaan yang terjangkau. Sudah melengkapi perjalanan saya di negara yang biasa disebut Eropa termurah bagi wisatawan. Metro TV, knowledge to elevate.